Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran akidah akhlak, yaitu materi istighfar. Namun sebelumnya, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca doa bersama, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah. Ala hadihin niyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah buku Akidah Akhlak. Kalian sudah mendapatkan buku ini, dan di semester pertama ini, materi Akidah Akhlak kelas 6 semester ganjil, kita yang pertama akan membahas tentang bersih hati dengan istighfar. Kemudian di bab kedua, kita akan belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu kita belajar tentang Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Yang ketiga, kita akan belajar tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bab keempat nantinya kita akan belajar tentang akhlak terpuji yang terdiri dari sifat pemaaf, sifat tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Kemudian di bab kelima kita akan belajar tentang akhlak tercela yang terdiri dari sifat pemarah, fasik, dan pilih kasih. Anak-anak, materi istighfar ini kita akan bahas setelah kita mengetahui tujuan pembelajarannya. Di antaranya memahami makna dan ketentuan istighfar, kemudian menunjukkan sikap rendah hati dan pemaaf sebagai wujud implementasi istighfar. Yang ketiga, kita mampu mengkomunikasikan arti dan hikmah istighfar. Ini adalah lafaz istighfar yang biasa atau yang sudah biasa kita kenal, yaitu lafaznya seperti yang tampak pada layar ya anak-anak. Saya baca Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah artinya saya memohon ampunan kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung. Itu artinya ya. Astaghfirullahalazim. Saya memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Secara istilah, secara bahasa, kata istighfar berasal dari kata ghafara.
yang dalam kamus Al-Munawwir diartikan dengan mengampuni, menutupi, memperbaiki, dan mendoakan. Sedangkan secara istilah, istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, istighfar berarti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi ucapan dan juga perbuatan. Jadi tidak hanya lisan kita yang mengucapkan Astaghfirullahaladzim, tapi juga wajib diikuti dengan perbuatannya. Jadi menyesali, kemudian mengucapkan istighfar, sekaligus menghindari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Coba perhatikan gambar ini anak-anak. Nah, kira-kira ini gambaran perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Seperti misalkan di sini berkelahi, merebut alat tulis teman, mainan teman, atau berkelahi, ya, mengejek di media sosial, ya, berkomentar yang kasar, misuh, dan lain sebagainya. Ya. Jadi perbuatan dosa kepada manusia itu bisa jadi kita lakukan secara fisik, atau bisa kita lakukan, atau kita bisa berbohong secara virtual. Kita tidak mengerjakan tugas, lalu kemudian kita berbohong mengatakan sudah mengerjakan tugas kepada orang tua, padahal masih bermain. Nah, itu wajib kita beristighfar karena sudah melakukan dosa. Nah, apa yang harus kita lakukan apabila bersalah atau berdosa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Quran surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. At-tawwabin artinya orang-orang yang bertaubat, al-mutatahhirin artinya orang-orang yang mensucikan diri. Mengapa kita harus memohon ampunan kepada Allah? Karena ampunan Allah sangatlah luas. Mari kita simak Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai dengan 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Bagaimana cara kita memohon ampun dan meminta maaf kepada Allah atau kepada manusia apabila memiliki kesalahan kepada manusia? Yang pertama, jika kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya memperbanyak membaca istighfar, berjanji tidak akan mengulanginya, dan segera berbuat kebaikan, karena
Kebaikan akan menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Jadi, kalau merasa sudah berbuat buruk, maka segeralah tutupi dengan kebaikan-kebaikannya. Kemudian yang kedua, jika kesalahannya kepada sesama manusia, hendaknya membaca istighfar, bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan dan mengembalikan hak-haknya. Jadi kita punya salah kepada teman, maka segeralah meminta maaf. Kita punya salah pada orang tua, segeralah meminta maaf. Apabila ada hak-hak mereka yang kita ambil, maka kembalikanlah hak-haknya. Apa hikmah kita mengucapkan istighfar, anak-anak? Nah, yang pertama, hati kita akan menjadi tenang. Yang kedua, diampuni salah dan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diberi lapangan rezeki. Yang keempat, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Orang yang mau meminta maaf terlebih dahulu itu biasanya hatinya bersih, rendah hatinya. Ya, biasanya orang yang sombong itu selalu mengharap orang lain meminta maaf padanya dan merasa tidak pernah salah. Nah, itu biasanya ciri-cirinya orang sombong. Hikmah istighfar diantaranya adalah bahwa hikmah istighfar itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi setiap bangun tidur selalu beristighfar sebanyak 70 kali. Bahkan di riwayat lain itu 100 kali. Itu untuk ukuran Nabi yang beliau itu adalah maksum. Maksum itu sudah diampuni segala dosa-dosanya. Jadi Nabi itu sebenarnya tidak punya dosa. Tapi beliau tiap hari itu tidak kurang dari 100 kali mengucapkan istighfar. Nah, apalagi kita. Ya, mari kita perbanyak membaca istighfar kapanpun dan dimanapun. Boleh di lisan, boleh di dalam hati. Setiap selesai sholat langsung baca istighfar, ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim, dan seterusnya. Ya, demikianlah materi akidah akhlak, anak-anak. Semoga kita bisa mempelajari sekaligus mengamalkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa kalian isi komentar di bawah nomor absen dan nama kelas, nomor absen, nama dan kelas sebagai bukti bahwa kalian menyimak video pembelajaran ini. Nanti Pak Zainal akan merekap siapa saja yang sudah menyimak, dan berikutnya akan saya berikan link soal pemahaman melalui Google Form. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.